Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Nurul Aini dari semester 5 Prodi Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang RPP untuk kelas 9 semester ganjil. Di sini saya menunjukkan untuk sekolah SMPN 1 Puri dengan mata pelajaran Bahasa Inggris. Materi pokok yaitu teks khusus dalam bentuk label. Alokasi waktu 3 kali 40 menit 6 jam pelajaran. Yang pertama A. Tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi, menganalisis, serta menuliskan informasi tentang obat atau makanan minuman ke dalam tabel analisis. Jadi siswa di sini diharapkan bisa mengubah atau menuliskan suatu informasi yang ada dalam bungkus obat atau bungkus makanan ke dalam bentuk tabel analisis. Jadi siswa lebih diarahkan guru untuk bisa membuat tabel analisis yang baik dan benar. Yang kedua, B. Media pembelajaran, alat dan sumber belajar. Medianya di sini ada lembar kerja siswa, alat atau bahan, ada spidol, papan tulis, laptop, dan bungkus obat atau bungkus makanan. Nah, di sini siswa diharapkan saat pembelajaran membawa sendiri-sendiri bungkus obat atau makanan. Lalu mereka disuruh mengamati bungkus obat tersebut. Kemudian diubah ke dalam bentuk tabel analisis. Sumber belajar, buku guru bahasa Inggris Think Globally Act Locally, revisi 2018. Untuk kompetensi inti ada KI 3 dan KI 4. KI 3 yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan juga komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Untuk kompetensi dasar, di sini membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk label atau tabel dengan meminta dan memberi informasi terkait obat atau makanan minuman sesuai dengan konteks penggunaannya. Indikator mengidentifikasi dan menganalisis berbagai informasi yang tertera di label obat, makanan, atau minuman. Untuk materi pokoknya yaitu mengidentifikasi dan bertanya mengenai teks khusus dalam bentuk label terkait makanan atau minuman dan obat. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, jadi di sini siswa dituntut untuk bisa mengubah suatu informasi dari bungkus makanan, minuman, atau obat ke dalam bentuk tabel. Metode atau model pembelajaran 5M yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Jadi setelah siswa mengamati, lalu bertanya kepada gurunya, dan mereka bisa mengumpulkan suatu informasi, lalu mengasosiasi dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang sudah dia kerjakan. Untuk kegiatan pembelajaran, yang pertama pendahuluan ada 10 menit, yaitu mereview pembahasan pada kegiatan sebelumnya dan menyampaikan tujuan pembelajaran pertemuan pada hari ini. Pertemuan 1, peserta didik mengamati contoh terkait penggunaan obat sesuai anjuran. Nah, jadi mereka melihat ke dalam bungkus obat dan di situ pasti ada anjurannya untuk anak-anak minumnya seberapa dan dewasa juga seberapa.
Pertemuan 2, peserta didik mengamati contoh terkait penggunaan obat sesuai anjuran dalam bentuk tabel. Jadi setelah mereka mengamati tentang anjuran meminum obat tersebut, lalu mereka mengubahnya ke dalam bentuk tabel. Di pertemuan 3, peserta didik mengamati penggolongan dosis obat berdasarkan warna. Jadi dalam bungkus obat biasanya ada warna tersendiri. Terkadang ada yang warna hijau, biru, atau merah. Dan mereka diharapkan bisa membedakan obat sesuai dengan warnanya. Penutup 10 menit. Bersama siswa menarik kesimpulan hasil pembelajaran hari ini. Lalu yang terakhir ada penilaian tentang seberapa paham siswa memahami materi. Jadi guru bisa menilai siswanya itu dari sepemahaman mereka, seberapa paham mereka terhadap materinya. Saya rasa itu tadi sedikit penjelasan saya mengenai RPP dengan materi pokok teks khusus dalam bentuk label yang ditujukan untuk kelas 9 semester ganjil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faria Nur Maulida. Di sini saya akan menjelaskan singkat tentang RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Ini adalah RPP 1 lembar. Poin yang pertama yang harus ditulis adalah sekolah, mata pelajaran, kelas semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Di sini sekolahnya SMPN 1 Puri, mata pelajaran bahasa Inggris, kelas 9 semester genap, materi pokok teks khusus dalam bentuk iklan, alokasi waktu 3 kali 40 menit, 6 jam pelajaran. Jadi ada 3 kali pertemuan. Poin pertama, poin A, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini saya tulis hanya satu kalimat, satu poin saja, seringkas mungkin, dan langsung ke inti apa dari tujuan pembelajaran di sini. Jadi tujuan pembelajaran saya tulis di sini adalah melalui kegiatan proses pembelajaran, peserta didik mampu menuliskan dan mengidentifikasi makna serta isi dari teks iklan tersebut secara sederhana. Poin B, media pembelajaran, alat dan sumber belajar. Media saya menggunakan laptop, teks iklan dari koran atau majalah, serta PowerPoint. Untuk alat dan bahannya hanya papan tulis dan spidol. Sumber belajar di sini saya menggunakan buku guru bahasa Inggris Think Globally Act Locally. Jadi ini buku pegangan guru. Di sini ada kompetensi inti. Di kompetensi inti ini saya menggunakan KI 3 dan KI 4. Di sini bisa copy paste dari silabus. Jadi dari silabus langsung dimasukkan ke RPP. Seperti ini. Lalu ada kompetensi dasar. Sama dengan kompetensi inti, bisa copy paste dari silabus. Lalu tinggal dimasukkan di RPP. Di sini di kompetensi dasar, saya menggunakan 3.10, yaitu menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial dari teks pesan singkat dan pengumuman atau pemberitahuan sesuai dengan konteks penggunaannya. Lalu ada indikator. Indikator di sini saya hanya menulis satu poin, yaitu mengidentifikasikan struktur teks yang terdapat dalam teks iklan. Lalu ada materi pokok. Sama dengan indikator, cukup ditulis satu poin saja, langsung ke intinya materi pokoknya apa. Di sini materi pokok saya tulis mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan terkait unsur-unsur yang terdapat dalam teks iklan. Selanjutnya ada metode atau model pembelajaran. Di sini saya menggunakan 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Lalu selanjutnya ada kegiatan pembelajaran.
Seperti yang telah ditulis di alokasi waktu, yaitu 40 menit, 3 kali 40 menit. Jadi di sini ada kegiatan pembelajaran. Total dari kegiatan pembelajaran yaitu 40 menit, pendahuluan 10 menit, kegiatan inti 20 menit, serta penutup 10 menit. Pendahuluan 10 menit bisa diisi dengan mereview pembahasan pada kegiatan sebelumnya dan menyampaikan tujuan pembelajaran pertemuan hari ini. Untuk kegiatan inti 20 menit, di pertemuan pertama, peserta didik mengamati tentang isi dari materi iklan yang terdapat di PowerPoint. Pertemuan kedua, peserta didik mengamati bentuk teks iklan. Dan pertemuan ketiga, peserta didik mengamati unsur-unsur dan isi yang terdapat di dalam teks iklan. Untuk penutup 10 menit, bisa diisi dengan bersama siswa menarik kesimpulan hasil pembelajaran hari ini. Dan yang terakhir yaitu penilaian. Di sini penilaian saya hanya menuliskan 1 poin juga, yaitu penilaian seberapa paham siswa memahami materi. Jangan lupa dituliskan tempat dan juga tanggal. Lalu ada mengetahui kepala sekolah serta guru mata pelajaran. Jadi seperti inilah bentuk RPP 1 lembar yang menurut saya lebih ringkas dan lebih efisien daripada RPP yang sebelumnya. Saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.